Selamat siang, Bung Mulya Sakatopiliang. Selamat siang. Assalamualaikum, Bung Prengki. Waalaikumsalam. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Jadi Bung Mulya Sakatopiliang selaku tokoh masyarakat Dharmasraya. Ya, siap. Jadi menurut Bung, bagaimana pendapat Bung mengenai situasi terkini di nasional mengenai isu HRS? Iya. Yang mana saat ini HRS kasus demi kasus mencuat di skala nasional pada saat ini yang sangat viral. Ya. Jadi kami ingin mendengarkan pencerahan atau semacam pendapat dari Bung Mulya Sakatopiliang. Ya, baik. Terima kasih Bung Hengki, Bung Prengki. Jadi tentang pertanyaan tadi, ini menurut pendapat saya ya. Iya. Tentu saya punya pemikiran, walaupun saya berada di Kabupaten Dharmasraya, tentu saya tetap memantau kondisi terkini secara nasional. Iya. Soal Habib Rizik Syihab, itu kalau menurut saya sosok seperti Habib itu memang harus ada di Republik ini. Memang harus ada. Itu yang harus dipahami dulu. Kenapa demikian? Di dalam konsep negara itu harus ada sosok yang sebagai penyeimbang ya, antara memperkuat konsep nasionalisme dan agamais. Jadi negara itu ada dua konsep, konsep nasionalis dan konsep agamais. Jadi menurut Bung, di sosok HRS ini agamis dan nasionalisnya ada di situ. Penyeimbang ada. Jadi beliau dari saya lihat dari pidato beliau yang beredar ya. Itu beliau menekankan bagaimana negara ini tidak dikuasai oleh orang-orang yang punya kepentingan merusak Pancasila ya. Itu saya lihat. Merusak Pancasila. Kemudian kalau sudah dirusak ideologi Pancasila, itu secara otomatis tingkat pelaksanaan keagamaan seluruh nasional, bukan saja Islam ya, tentu akan berkurang. Makanya Habib itu membangkitkan gelombang bagaimana rakyat Indonesia ini menjaga utuh ya konsep Pancasilais yang itu pun dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Berlaku kepada semua rakyat yang ada di Indonesia. Iya, betul. Orang bilang Habib Rizik itu adalah provokasi atau provokator. Saya melihat begitu. Selagi konsep negara ini utuh dan tidak dikuasai oleh orang-orang berkepentingan ateisme, kemudian orang-orang yang memperkeruh dan memperlambat pola pelaksanaan keagamaan masing-masing, saya rasa Habib orang bagus di sisi itu. Berarti di sini menurut perspektif Bung Mulya ada sebuah kelompok yang menganut ateisme, istilahnya. Saya melihat di parlemen itu tentu yang membuat regulasi undang-undang itu tentu di parlemen, betul. DPR RI. Tentu saya melihat secara kacamata saya itu di regulasi atau undang-undang itu sudah dimasuki oleh para kepentingan yang kapitalis ya. Yang notabene-nya ada pendanaan lah apa segala macam dari pihak-pihak ketiga gitu ya. Saya tidak melihat orang sosoknya ya. Sehingga regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak pro terhadap rakyat, terhadap wong cilik dan buruh yang ada. Sehingga disitulah bentuknya konflik. Disitulah Habib Rizik saya lihat memperjuangkan hak-hak para masyarakat yang notabene-nya tentu gerakan beliau karena beliau ulama, tentu beliau membawa konsep Islam. Itu saja saya lihat. Berarti menurut pandangan Bung Mulya itu HRS ini lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Lebih mengutamakan rakyat, harus memperjuangkan intinya di sini ya. Betul. Jadi kenapa? Bagaimana menurut pandangan Bung Mulya juga
Ya. mengenai tragedi 6 korban dari FPI pengawal Habib Rizik yang menjadi korban atau yang meninggal Ya. di tol Cikampek itu. ya. Itu tentu bagi kita sebagai masyarakat yang taat kepada hukum, Ya, tentu kita berikan hak penuh kepada penyidik ya, ya, kepada Komnas HAM yang sudah melakukan investigasi terhadap kasus itu. Tentu kita tunduk kepada aturan yang ada. ya. Mudah-mudahan kalau memang ini ada settingan-settingan, tentu Allah tidak tidur. Betul. Bagaimanapun kalau bahasanya kita membungkus tulang dalam daun keladi, tentu pada satu saat akan bau juga. Begitu. Iya. Jadi stakeholder yang ada untuk pengusutan Ya. kasus ini dari stakeholder apa saja, Bung Mulia? Saya baca di televisi itu ada Komnas HAM. Komnas ya. HAM. Ada pihak-pihak apa namanya panitia komisi apa yang namanya di DPR RI ya. Iya. Pansus ya, Iya, pansus. ya, khusus. Kompolnas ya juga? Kompolnas. Iya. Nah, itu saya rasa sudah sangat bagus itu. Sangat bagus apa namanya lembaga-lembaga yang terlibat di dalam penyelidikan itu. Iya. Jadi bagaimana harapan Bung Mulia terhadap yang pertama terhadap pemerintah untuk kedepannya untuk menanggapi menyikapi sikap dari Habib Rizik ini. Yang kedua, bagaimana harapan Bung Mulia Sakato Piliang selaku tokoh Dharmasraya mengenai independennya sebuah institusi pemerintahan penegakan hukum di pemerintahan Indonesia ini mengenai hukum penyelesaian hukum terhadap korban-korban di Cikampek ini. Ya, harapan kita tentu yang mendirikan negara kita ini dari awalnya tentu notabene-nya ya, Ya. tentu para pemeluk agama. Ya, Jadi bukan saja notabene-nya Islam ya. ya, Bagaimana negara menghargai dan menghormati para pemeluk-pemeluknya. Tidak ada ya bahasa kitanya, tidak ada diskriminasi terhadap keagamaan, semua keagamaan. Iya. Ada kemarin saya lihat video langsung Menteri Agama membilang adanya benih-benih teroris ya, Iya, dalam tubuh umat Islam Iya. atau umpamanya ada orang-orang yang hafiz Al-Quran. Iya. Itu janganlah dilakukan seperti itu. Iya. Jadi bagaimana kita memelihara keutuhan Bhinneka Tunggal Ika? Iya. Kita berharap di pemerintahan Jokowi ini ulama disantuni, Iya. kemudian pemeluk-pemeluk agama diberikan hak yang penuh Iya. untuk beribadah dan tidak ada pembatasan. Umpama ada melakukan dakwah kemudian harus pakai sertifikat, itu jangan. Iya. Jadi aturan-aturan itu jangan dibikin seenak dewe. Iya. Jadi bikinlah kerjasama dengan lembaga DPR RI, bagaimana bisa membuat rakyat ini tidak rusuh. Nah ini pendapat kita. Nah kemudian saran kita kepada lembaga-lembaga penegak hukum, kepolisian, tentu jalani secara protap. Iya. Kode etik kepolisian bagaimana? Iya. Kalau memang membahayakan terhadap diri sebuah aparat, tentu bisa bertindak seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang kita punya wewenang, tentu kita melakukan wewenang. Keinginan hati kita tentu kita. Saya rasa Bung Prengki, asal lurus hukum ini, insya Allah mudah-mudahan negara kita aman. Siapa yang berlaku tidak, siapa yang mencincang dia yang benar. Saya rasa seperti itu. Pasti negara ini menjadi negara yang baldatut. Begitu Bung Prengki. Oke. Baik, terima kasih atas pendapat dari seorang tokoh Dharmasraya Mulia Sakato Piliang. Mudah-mudahan apa yang keinginan harapan dari Bung Mulia ke depannya menjadi lebih sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia pada khususnya Bung Mulia. Oke, terima kasih Bung.